seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Teman-teman, sebelum ibadah, jangan lupa mandi dan sikat gigi dulu ya. Teman-teman, pakai baju yang rapi ya. Sebelum ibadah, kami persiapkan hati dan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah, kita tidak boleh bermain handphone dan harus duduk rapi. Teman-teman, kalau ibadah jangan ngomong yang lain ya. Waktu ibadah, cari tempat yang tenang ya. Teman-teman, saat ibadah, jangan malas-malasan dan tidur-tiduran. Waktu pujian, kita juga ikut nyanyi ya. Teman-teman, mari kita dengan baik ya. Teman-teman, kalau beribadah dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip. Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu lagi di ibadah online KIM Tong Kids. Nah adik-adik, ada yang mau ikut Lause? Lause mau kemana Lause? Mau kemana Lause? Lause dan anak-anak mau ikut Tuhan. Aku mau ikut juga dong Lause. Aku juga. Yuk kita ikut Tuhan sama-sama ya. Yuk. Kita nyanyikan Aku Ikut. Aku ikut Tuhanku. Kesini, kesana hanya ikut Tuh. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, ya selalu membimbing daku. Dalam senang, dalam susah aku ikut Tuh. Aku ikut sampai selamanya. Aku ikut Tuhanku. Kesini, kesana hanya ikut Tuh. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, ya selalu membimbing daku. Dalam senang, dalam susah aku ikut Tuh. Aku ikut sampai selamanya. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita sama-sama berdoa dulu ya. Ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bisa bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan tolong supaya kami hari ini bisa beribadah
dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kalau ikut Tuhan itu kita ikut karena apa gitu Lause ya? Bukan. Karena mama. Bukan juga Lause. Oh ini sekarang kan di sekolah ada tugas mengisi buku sekolah minggu. Jadi saya mau ikut Tuhan ke gereja. Benar gitu ya, kayak gitu bukan kayaknya. Lause. Bukan. Tapi karena apa kalau begitu? Kita ikut Tuhan itu harus karena kita cinta. Iya, karena cinta Tuhan ya. Jadi aku mau ikut karena aku cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan, yang nyata yang bisa kita lakukan seperti apa sih Lause? Supaya anak-anak di rumah tahu. Supaya kita harus jadi anak-anak yang membawa terang Lause. Caranya gimana Lause nih biar misalnya Seperti bisa apa ya? Taat nih Lause sama papa mama. Iya. Terus apalagi ya? Tidak berbohong Lause. Tidak berbohong, iya. Jadi kalau kita tidak berbohong, taat itu cuma di gereja aja dong, kan ada Lause sekolah Ya, minggu yang bukan dong, liatin. Lause. Gimana? Kita harus di mana-mana, dimanapun kita berada, Kita menjadi anak yang terang. Ya, kita nyanyikan ya lagu Aku Anak Terang ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan ya, langsung ya kita mau mempersiapkan persembahan kita.
kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Adik-adik, kita mau berdoa ya. 1 Lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk uang yang boleh kami berikan. Kiranya Tuhan yang pakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan juga Tuhan berkati papa mama yang memberikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang anak-anak di rumah, waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Evelyn. Adik-adik, hari ini Lause Evelyn bawa apa ya? Nah, Lause Evelyn bawa alat. Nah, untuk apa alat ini? Alat ini untuk mengeraskan suara adik-adik. Nah, alat ini bisa digantung seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita lagi di lapangan, di luar ruangan, kita bisa memakai alat ini untuk mengeraskan suara kita. Nah, misalnya ya adik-adik ya, kalau misalnya Lause bilang, ini suara tanpa megafon ya adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, sekarang kita bedakan ya kalau kita memakai megafon. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, lebih keras kan adik-adik? Nah, ada satu lagi adik-adik yang mau Lause perkenalkan kepada adik-adik. Satu lagi, alat ini juga sama adik-adik, fungsinya untuk mengeraskan suara. Namanya mikrofon. Tapi bentuknya seperti ini, biasanya kita gunakan di dalam ruangan. Nah, kita coba ya adik-adik ya. Kalau kita pakai mikrofon ini, suaranya jadi seperti apa? Apakah benar lebih keras? Kita coba ya. Selamat pagi adik-adik. Nah, coba sekarang kalau nggak pakai mikrofon. Selamat pagi adik-adik. Beda ya ternyata ya antara pakai mikrofon dan tidak pakai mikrofon. Pasti suaranya lebih keras ketika kita gunakan mikrofon atau megafon. Nah adik-adik, sebetulnya kenapa ya kita membutuhkan alat pengeras suara ini? Nah, kalau kita menggunakan alat pengeras suara ini, suara kita kan akan jadi lebih keras. Sehingga akan lebih banyak orang yang bisa mendengar perkataan kita atau cerita kita. Nah, jadi akan lebih banyak orang juga yang mengerti cerita kita dan kata-kata kita adik-adik. Itu gunanya. Nah, adik-adik,
adik-adik ternyata di Alkitab ada loh satu orang yang suaranya itu sangat keras. Tanpa pengeras suara pun orang-orang banyak sudah bisa mendengar suaranya atau mendengar ceritanya. Siapakah dia? Nah, Lause mau ceritain hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa dan mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ada seorang bapak imam yang bernama Zakaria. Zakaria ini memiliki seorang istri namanya Elisabeth. Mereka berdua sudah tua adik-adik dan mereka tidak memiliki anak. Nah, langsung perkenalkan ya. Imam Zakaria ini adalah orang yang bekerja di Bait Allah, di gereja zaman dulu. Gereja zaman dulu atau Bait Allah itu tempat kita, umat-umatnya bisa bertemu dengan Allah. Nah, suatu hari Zakaria ini, Imam Zakaria ditugaskan untuk masuk ke Bait Allah. Nah, saat di Bait Allah ternyata ada sesuatu yang terjadi adik-adik. Ternyata ada seorang malaikat yang datang menghampiri Imam Zakaria. Apa ya yang dikatakan malaikat itu? Malaikat ini bernama Gabriel. Malaikat Gabrielnya berkata, "Jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan istrimu Elisabeth akan melahirkan seorang anak. Anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau namai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang yang akan bersuka cita atas kelahiran anak tersebut. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Mulai dari rahim ibunya, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang yang durhaka, orang-orang yang jahat kepada pikiran orang-orang yang benar. Dan dengan demikian ia akan menyiapkan Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah adik-adik ternyata anak ini spesial ya adik-adik ya. Ia yang akan mempersiapkan umat Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan. Nah adik-adik harusnya Bapak Zakaria pasti senang ya. Karena malaikat Gabriel sudah bilang Zakaria akan bergembira. Tapi adik-adik ternyata Zakaria ini menanggapinya dengan bagaimana ya? Yuk kita dengarkan. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Adik-adik, ternyata dari perkataan Imam Zakaria tidak percaya akan hal yang diberitakan oleh malaikat Gabriel. Ia akan memiliki seorang anak. Nah adik-adik, tetapi malaikat Gabriel berkata lagi, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya ya engkau akan menjadi bisu atau tidak bisa berbicara dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya dan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Nah adik-adik ternyata malaikat Gabriel juga tahu Imam Zakaria
tidak percaya kepada perkataannya. Nah, jadi sewaktu Zakaria telah menerima kabar baik tersebut, Zakaria menjadi bisu ya adik-adik ya. Lalu dia keluar dari bait Allah dan menemui orang banyak. Tapi pada saat itu Imam Zakaria sudah tidak bisa berbicara lagi. Sehingga dia menggunakan bahasa-bahasa isyarat untuk berbicara pada orang lain. Dan semua orang mengetahui telah terjadi sesuatu di dalam bait Allah. Tetapi apakah itu? Ternyata adik-adik benar saja. Elisabet, istri Imam Zakaria, mengandung dan genaplah hari kelahiran anak tersebut. Nah, tadi malaikat Gabriel sudah berkata, anak tersebut bernama Yohanes. Nah, adik-adik, hari ini genaplah Yohanes lahir adik-adik. Semua orang, semua saudara-saudara dari Imam Zakaria semuanya berkumpul ke rumah Zakaria. Mendatangi dan ingin melihat bayi Yohanes. Nah, saat itu mereka berdiskusi, nama apa ya yang akan diberikan kepada bayi ini? Lalu mereka berkata, oh namanya Zakaria aja seperti papahnya katanya ya. Tapi Elisabet berkata, oh jangan. Namanya adalah Yohanes. Lalu mereka saudara-saudara Imam Zakaria datang kepada Zakaria dan bertanya, Zakaria, namanya siapa anak ini? Zakaria menuliskan nama anak tersebut, yaitu Yohanes. Nah, begitu kejadian tersebut, langsung Imam Zakaria bisa berbicara lagi, bisa berkata-kata lagi. Karena yang diberitakan malaikat Gabriel sudah terjadi, sudah genap ya adik-adik. Nah adik-adik, Yohanes ini semakin hari bertumbuh semakin besar. Dan rohnya pun semakin kuat di dalam Tuhan. Lalu terjadilah sama seperti yang dikatakan malaikat Gabriel. Yohanes menjadi orang yang terus mempersiapkan jalan kedatangan untuk Allah, untuk Yesus, Sang Juru Selamat yang telah dijanjikan dari zaman Adam dan Hawa adik-adik, yaitu covenant Allah. Nah, Yohanes itu tidak hanya berdiam diri, tapi Yohanes berseru-seru ya dengan suara yang keras adik-adik. Nah, tadi Rasul sudah bilang ada seorang yang di Alkitab yang suaranya sangat keras, yaitu Yohanes. Yohanes ini berseru-seru menyampaikan kabar baik, menyampaikan kebenaran, nasihat kepada orang-orang atau teguran agar orang-orang berbalik kepada Tuhan dan bertobat kepada Tuhan. Wow, luar biasa sekali ya. Ternyata adik-adik benar-benar Tuhan kita itu Tuhan yang menggenapi janjinya. Tuhan menggenapi kedatangan juru selamat yang telah dijanjikan dari pertama kali manusia berbuat dosa. Sedikit demi sedikit dipersiapkan, termasuk Allah sekarang ini memakai Yohanes untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Meskipun ada ketidakpercayaan atau mungkin keraguan-raguan di dalam hati papahnya, yaitu Zakaria, tetapi tetap Allah, Yesus tetap mempersiapkan rencananya sampai Yohanes lahir dan tumbuh besar menjadi pembawa berita kebenaran yang membuat orang-orang berbalik dan bertobat. Nah adik-adik, Allah kita adalah Allah yang setia akan janji-janjinya. Kita bersyukur ya adik-adik ya, kita bisa memuji Tuhan karena Allah kita adalah Allah yang setia dan menggenapi janjinya. Nah adik-adik, ayo adik-adik kita mau menjadi seperti Yohanes yang mau mengabarkan kabar baik, berita baik kebenaran untuk orang-orang di sekitar kita. Nah adik-adik kita tahu ya, kita jadi bisa mengabarkan
kabar baik ini, bagaimana Allah menggenapi janji dan sangat mengasihi kita semua sehingga Ia mengirimkan Sang Juru Selamat. Adik-adik, kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Lukas 1 ayat 68a. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi adik-adik, Lukas 1 ayat 68a. Terpujilah Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kita mau tutup di dalam doa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami memiliki Allah yang setia, yang menggenapi setiap janji-janjinya. Dan Allah telah mempersiapkan secara detail dan sempurna untuk penggenapan janji Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan bahwa Yohanes Pembaptis memberitakan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kita juga ya Lausia dan juga anak-anak di rumah, kita juga sekarang sama seperti Yohanes Pembaptis memberitakan tentang kasih Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menebus kita semuanya, untuk menebus orang-orang yang percaya dan menyelamatkan semua orang di dunia ini yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu Beritakanlah di Gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, lah lahir penebus. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, lah lahir penebus. Lahir di balungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, lah lahir penebus. Adik-adik, sekarang kita mau menerima doa berkat. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Nah, adik-adik, bulan Desember ini adalah bulan yang spesial ya. Karena itu, sebelumnya langsung mau ajak kalian nih untuk menyaksikan video berikut ini.
finding Jesus in a story. Hah, apaan sih? Bingung? I don't understand. Apa ya? Bu, mingpai. Gak ngerti. Lihat. Penasaran? Ingin tahu apa hubungan Bapak Nuh dengan kelahiran Yesus? Yuk kita temukan jawabannya di Natal kelas kecil 2022 di hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 jam 9.30 secara onsite di gereja GKM Kaimtong Bandung. Adik-adik akan merasakan bagaimana rasanya berada di dalam bahtera yang sangat besar. Adik-adik juga akan menemukan sukacita akan janji Allah kepada umat manusia. Nah, segera daftarkan nama adik-adik ke lause kelasnya masing-masing dan kita akan bergembira bersama-sama. Jadi, jangan ketinggalan ya adik-adik. Ya anak-anak, jangan lupa ya, seperti ajakan tadi, kita ada Natal, perayaan Natal onsite. Artinya kita datang ke gereja Kaimtong Pasir Kaliki 63 ya. Ajak teman-teman, ajak saudara-saudara yang selama ini belum online, kita ajak datang ke gereja untuk merayakan perayaan Natal. Ya, onsite ya, jangan lupa ya anak-anak ya. Betul, seperti cerita tadi Lause ya, kita mau memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus ini pada teman-teman yang lain ya. Jadi boleh ajak teman-teman. Ya. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, lah lahir penebus. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, lah lahir penebus. Lah lahir di palungan, Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung,